Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk memberikan tutorial kepada saudara-saudara semua tentang bagaimana caranya melakukan uji normalitas. Nah, di sini saya sudah sediakan dua data, yaitu data tentang disiplin dan juga data tentang IPK. Nah, kedua data ini nanti akan kita coba uji normalitasnya. Nah, pertama kita bisa klik analyze. Nah, selanjutnya kita bisa klik deskriptif statistik, kemudian kita pilih explore. Kita klik explore. Nah, kita masukkan disiplin, kemudian IPK juga kepada dependent list. Nah, di sini kita klik plot, kemudian pastikan normality plot with test itu tercentang atau terchecklist. Nah, setelah selesai kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, kita tunggu hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari uji normalitasnya. Untuk melihat secara detailnya, kita bisa lihat di sini ada test of normality. Kita abaikan yang lainnya. Kita klik test of normality. Nah, ini adalah hasil dari test of normality atau uji normalitas. Di sini ada dua yang bisa kita lihat, yaitu dengan Kolmogorov-Smirnov dan juga dengan Shapirovic. Ingat, kita sudah bahas ini tentang Kolmogorov-Smirnov dan juga Shapirovic. Nah, terkait bagaimana atau mana yang harus kita gunakan, itu kita sudah bahas bahwa tergantung dari jumlah sampel atau jumlah responden yang kita gunakan dalam penelitian. Kalau kita menggunakan lebih dari 50, kita bisa gunakan Kolmogorov-Smirnov. Tapi kalau misalnya kita kurang dari 50, kita gunakan Shapirovic. Bahkan pendapat lain mengatakan lebih dari 200 itu baru menggunakan Kolmogorov-Smirnov, dan kurang dari 200 menggunakan Shapirovic. Tapi kita ambil saja yang 50 sebagai batasnya. Nah, kita bisa lihat di sini, kita ambil yang Shapirovic. Kita bisa lihat bahwa nilai signifikansinya untuk disiplin itu adalah 0,62. Kemudian untuk IPK itu 0,185. Nah, kita sudah bahas tentang kriteria apakah data tersebut normal atau tidak. Ketika data dikatakan normal, artinya skor signifikansi atau nilai signifikansi itu lebih besar dari 0,05. Nah, kalau kita lihat di sini, skor signifikansi antara variabel disiplin maupun variabel IPK itu keduanya berada di atas atau lebih besar dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa data yang kita gunakan ini itu berdistribusi normal. Nah, kita balik lagi ke data kita. Nah, ada cara lain yang juga bisa kita gunakan pada SPSS untuk menguji normalitas. Kita bisa klik analyze, kemudian kita klik non parametric test, kemudian arahkan kepada legacy dialog, kemudian kita klik ini supaya tidak menghalangi ya, kita ulangi, kita klik analyze, kemudian non parametric test, kemudian legacy dialog, dan kemudian one sample KS ini Kolmogorov, kita klik. Nah, kemudian di sini kita bisa masukkan variabel disiplin dan juga variabel IPK kepada tes variabel list. Kemudian pastikan ini tercentang normal. Kemudian kita bisa klik OK. Nah, ini adalah hasil untuk uji normalitas kita. Nah, kita bisa lihat pada one sample Kolmogorov-Smirnov. Di sini menunjukkan hasil yang lebih banyak untuk dianalisis. Ada N, kemudian normal parameter, kemudian most extreme. Nah, di sini kita bisa lihat tes statistik, kemudian asim atau signifikansi. Sebenarnya skornya itu tidak jauh beda atau sama saja mungkin dengan skor yang tadi kita gunakan. Kita lihat tes statistik untuk disiplin di sini adalah 0,188 dengan signifikansi 0,62. Kita bandingkan dengan data pengujian tadi yang awal. Nah, ini nilai disiplin ya, 0,62 signifikansinya, dan statistiknya itu adalah 0,188. Nah, jadi untuk tes normalitas yang Kolmogorov-Smirnov ini hasilnya sama saja mau menggunakan cara yang mana.
Hanya yang perlu diingat tadi tentang penggunaan Kolmogorov-Smirnov dan juga Sapir-Whorf. Sapir-Whorf digunakan apabila data kurang dari 50 atau responden kurang dari 50, dan Kolmogorov-Smirnov digunakan apabila data atau responden lebih dari 50. Nah, selanjutnya di sini kita tambahkan kelas ya yang akan kita gunakan sebagai varians untuk nanti membedakan data penelitian kita. Sekarang kita akan melakukan uji normalitas di mana data ataupun salah satu variabel kita itu menjadi varians. Di sini saya contohkan kelas ya, yang nantinya akan menjadi varians. Di sini 1 tadi itu artinya kelas A dan 2 itu artinya kelas B. Di mana ini menjadi varians antara kelas A dan kelas B. Kita akan lihat antara kelas dan IPK. Ya, kita akan lihat. Kita bisa uji normalitasnya, klik analyze, kemudian kita klik descriptive statistik dan kita klik explore. Nah, kita keluarkan yang disiplin. IPK kita masukkan kepada dependent list dan kelas kita masukkan kepada factor list. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah hasil yang muncul di mana kita bisa lihat test of normality. Nah, kita bisa lihat hasilnya menjadi varians di dalam kelas ya. Di mana kelas A itu dia memiliki kita lihat yang Sapir-Whorf ya. Kelas A itu memiliki statistik sebesar 0,922 dengan signifikansi 0,370. Dan kelas B itu memiliki statistik 0,932 dan nilai signifikansi sebesar 0,486. Nah, jadi kalau misalkan kita menggunakan varians atau salah satu variabel kita itu menjadi varians, misalkan selain kelas bisa juga model pembelajaran, PBL dan discovery, kemudian jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Itu atau variabel-variabel yang menjadi variabel kategori. Cara pengujiannya seperti ini. Nah, itu tadi tentang cara uji normalitas. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya, kita akan membahas atau melakukan tutorial bagaimana cara uji homogenitas. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa syarat melakukan uji homogenitas kita harus memiliki salah satu variabel yang menjadi varians atau variabel-variabel nominal ya, variabel yang hanya berisi labelan saja di dalamnya seperti ini, yaitu label 1, skor 1 itu dilabelkan kelas A dan kemudian skor 2 itu kelas B. Ini data-data nominal yang sudah kita bahas sebelumnya. Data nominal yang akan menjadi varians. Oke, kita langsung saja. Di sini kita klik analyze, kemudian kita klik compare mean, kemudian kita klik one way ANOVA. Nah, kita ingat yang kita pakai hanya IPK dan kelas. IPK kita masukkan kepada dependent list. Kemudian kelas kita masukkan kepada faktor. Nah, kemudian kita klik option. Nah, pastikan di sini kita ada statistik dengan banyak pilihan. Ada deskriptif, kemudian yang akan kita klik di sini adalah homogeneity of variances. Nah, kita centang homogeneity of variances. Artinya kita hanya akan melakukan uji homogenitas saja. Kemudian kita klik continue dan kita klik OK. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya ya. Di sini ada one way, kemudian test of homogeneity variance. Kita bisa lihat di sini, klik homogeneity variance. Nah, ini adalah hasil uji homogenitas kita, di mana ada latent statistik ya, dengan skor 3,568. Kemudian ada nilai atau skor signifikansi sebesar 0,075. Kita ingat bahwa kriteria suatu data itu dikatakan homogen ketika skor atau nilai signifikansi itu lebih besar dari 0,05. Nah, di sini nilai signifikansinya itu adalah 0,075. Artinya dia lebih besar. Maka data ini dikatakan data yang homogen. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji linearitas. Tadi sudah saya jelaskan tentang fungsi ataupun tujuan dari uji linearitas. Nah, di sini saya akan menjelaskan tutorialnya. Pertama, kita bisa klik analyze, kemudian kita klik compare mean, kemudian kita klik mean. Nah, uji linearitas ini digunakan untuk
penelitian yang nantinya akan menggunakan regresi ya. Jadi kelas kita abaikan, artinya tidak ada variabel-variabel yang bersifat varians. Nah, dependent list, pastikan kita memasukkan variabel dependent kepada dependent list. Misalkan di sini kita IPK yang menjadi variabel dependent. Kemudian, nah lalu kita masukkan disiplin kepada independent list. Kemudian kita klik option. Nah, di sini di statistik for first layer itu ada test of linearity. Kita centang test of linearity, kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Nanti kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari uji linearitas. Abaikan yang lain dulu. Kita lihat di sini adalah ANOVA table atau tabel ANOVA. Nah, kita lihat tabel ANOVA ini. Ingat, tadi sudah kita bahas bahwa kriteria suatu penelitian ataupun suatu variabel itu linear dari X dan Y-nya atau dari independen-dependennya ketika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05. Nah, kita bisa lihat di deviation from linearity ini skor atau nilai signifikansinya itu sebesar 0,044. Artinya dia masih berada di bawah 0,05. Jadi nilai signifikansi ini kurang dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa variabel ataupun data penelitian kita itu memiliki linearitas, artinya sangat bagus ataupun sah untuk kita uji dengan menggunakan statistik parametrik. Nah, itu tadi adalah 3 uji asumsi klasik atau uji prasyarat penelitian yang paling biasa digunakan oleh para peneliti. Nah, selanjutnya ini mungkin yang terakhir ya. Kita akan balik lagi ke yang awal, yaitu uji normalitas. Ini mungkin sangat jarang sekali dibahas di dalam penelitian. Saya coba jelaskan dari awal. Uji normalitas yang tadi kita bahas itu adalah uji normalitas yang menjadi artinya masing-masing data yang diujinya itu masing-masing. Nah, sedangkan dalam penelitian yang akan kita gunakan misalkan regresi. Ketika kita melakukan analisis data dengan regresi, itu kan kita harus punya konsep persamaan lah. Kita harus punya konsep persamaan. Nah, tadi kan masing-masing muncul datanya, misalnya variabel X tadi disiplin dan IPK itu disiplin muncul. Disiplinnya normal, IPK-nya kemudian normal. Nah, apa yang akan terjadi kalau misalnya disiplinnya tidak normal dan IPK-nya tidak normal? Nah, karena itu perlu dilakukan pemodelan. Jadi kita akan menyatukan kedua data itu sebagai sebuah atau sebagai sebuah persamaan. Nah, kita akan melakukan yang pertama klik analyze, kemudian kita klik regression, kemudian kita klik linear. Nah, di sini kita masukkan dependent kepada IPK, ya, IPK di dependent, kemudian disiplin di blok ini, blok 1. Nah, kemudian kita klik save ya, kita klik save. Kemudian kita di sini ada pilihan unstandard digit atau standar digit. Nah, di residual atau di nilai residual misalkan kita klik unstandard digit jika kita mau menstandarkan data. Artinya data dari X dan Y itu distandarkan, disamakan standarnya berapa. Kalau unstandard digit yang tidak distandarkan, kita coba yang unstandard digit ya. Kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Abaikan hasilnya ya, abaikan hasilnya. Nah, nanti akan muncul nilai residual ya, nilai residual. Nah, kita bisa ganti nilai resnya itu menjadi persamaan 1. Nah, persamaan 1 ini isinya adalah variabel disiplin dan variabel IPK, atau jalur dari X-nya itu adalah disiplin atau independennya itu variabel disiplin dan dependennya variabel IPK atau Y-nya itu IPK. Nah, setelah muncul persamaan ini baru kita lakukan analisis kepada normalitas. Seperti biasa caranya sama, klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian explore.
kita masukkan yang standar di Z ini pada dependent. Kemudian pastikan sudah dicentang ya normalitasnya. Oke, sudah. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu hasilnya, kita lihat di test of normality. Nah, ini adalah test of normality yang sudah kita buat persamaan. Nah, ini yang sebenarnya beberapa ahli mengatakan yang lebih akurat untuk mengukur normalitas, karena kita buat dulu persamaan baru kita uji normalitasnya. Misalkan X dan Y, kita uji normalitas X dan Y berbarengan. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya sebesar signifikansi dengan Shapiro-Wilk sebesar signifikansinya itu 0,220. Maka data ini normal atau persamaan ini normal ya, atau model dari penelitian kita ini normal, sehingga hanya muncul satu hasil nantinya. Jadi maksudnya begini, kalau misalkan kita meneliti tentang pengaruh kedisiplinan terhadap IPK, jadi yang disiplin itu mungkin gak sih IPK-nya bakal bagus. Nah, di sini kita muncul pengujiannya itu menggunakan regresi misalkan. Nah, kita uji normalitasnya dengan bersamaan ya, dengan menggunakan persamaan bahwasannya X itu memiliki persamaan dengan Y. Di sini muncul hasilnya dengan Shapiro-Wilk sebesar 0,220 dan dengan signifikansi di Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,182. Artinya persamaan yang kita buat ini memiliki data yang normal. Nah, semoga ini nanti bisa didalami yang terakhir ini oleh saudara-saudara semua, dan juga bisa kita diskusikan bersama ya. Itu saja mungkin untuk tutorial uji normalitas, uji homogenitas, dan uji linearitas kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada ilmu yang bisa didapat oleh saudara-saudara semua. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.